Setelah kita kemarin sudah mulai coba dengan set seperti ini untuk upgrade PC gitu ya, sekarang Pichel akan ngelakuin sebuah unboxing session lah. Karena setnya pas banget gitu ya, dan menurut Pichel kayaknya Pichel akan buat unboxing session untuk satu device yang menarik banget. Dan ini udah Pichel tunggu-tunggu karena Pichel baru sempet banget untuk megangin device ini. Device apa? Asus ROG Ally. Kita akan coba unboxing sama-sama dan kita akan lihat apa aja isi di dalam produk ini. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan seperti yang Pichel bilang tadi, bahwa kali ini kita akan buat sesi unboxing. Ini sebenarnya cuma sesi simpel aja buat kita ngeliat gimana dan apa aja isi dari ROG Ally ini, beserta juga dengan first impression kita terkait dengan device yang lagi happening ini. Pichel juga sebenarnya agak-agak lucu ya, karena Pichel nggak pernah ngebahas Steam Deck ya. Pengen ngebahas Steam Deck, tapi kayaknya belum sempet-sempet gitu ya. Malahan jadi keduluan ini dulu gitu ya, yang Pichel bahas dan juga dieksekusi. Dan ini baru datang sekitar hampir 2 minggu yang lalu, tapi Pichel belum sempet nyentuh-nyentuh juga. Jadi kita akan coba lihat sama-sama apa aja isinya. Dan yang pasti, jangan khawatir, kita akan review ini secara mendetail. Ya, seperti yang One XP kemarin, One X Player 2 kemarin, lihat kan gimana maboknya. Kita nggak bahas panjang lebar dengan aneka TGP, kita akan coba juga. Dan seperti biasa, Pichel akan ada kamera di atas juga, buat kita biar bisa lihat sama-sama gimana penampakan produknya. Jadi kalau misalnya untuk penampakan produknya sendiri sih, kalau teman-teman bisa lihat ya, ini dia itu didominasi sama warna abu-abu dan juga warna putih. Yang paling berbeda palingan di sini ada kayak efek-efek silver-silvernya gitu ya, tuh. Ada efek silvernya, terus kemudian ini juga nih, kalau teman-teman bisa lihat, tombol-tombolnya itu tuh dia kayak ada warnanya sendiri tuh, ya. Dia diwarnain gitu, beda warna. Dan sebelah sini palingnya cuma ada tulisan ROG Ally, nggak ada yang terlalu menarik di sini. Terus di sini pun juga tulisan ROG Ally. Oke, kemudian kalau di sini kita bisa lihat ada logo Republic of Gamers di bagian tengahnya. Kalau kita balik juga akan mendapatkan pattern yang sama. Jadi desainnya sebenarnya simpel banget. Dan kalau di belakang ini ada informasi dari produknya ya. Kalau teman-teman bisa lihat tuh, ini dia kodenya ROG Ally itu RC71L. Dan kalau teman-teman tanya ini Pichel ngambil model yang mana, Pichel ngambil yang AMD Z1 Extreme, dimana ini yang varian tertingginya ya untuk ROG Ally. Dan juga ini dia adalah punya layar yang 7 inci, yang ada perbedaan sih. Storage-nya di 512 GB, ya ini ada kodenya RC71L yang tadi Pichel bilang. Ini ada juga CPU-nya AMD Z1 Extreme. Terus kemudian storage-nya 512 GB, RAM-nya 16 GB onboard. Ya, ini detail-detailnya semua. Kita akan coba unboxing, dan kita akan ambil cutter terpercaya kita. Mana cutter kita? Cutter. Wow, so satisfying. Kita bukanya dikit aja, biar brutal bukanya. Oke. Tada! What is this? Oke, ini sebelum kita masuk ke sini, ini ada di kotaknya ini ada apa nih? Ada sesuatu, guys. Ya, tuh ada kayaknya mungkin kayak docknya gitu kayaknya ya. Kan coba buka ya, guys. Dia ada kayak dari bahan, sebenarnya kayak mirip-mirip bahan apa ya, kertas daur ulang gitu kayaknya nih. Bukan plastik ya, guys. Ini kayak kertas daur ulang gitu, tulisannya kayak ada motif ROG gini, ya tuh, teman bisa lihat. Dan nanti katanya bisa naruh stand-nya si ROG Ally-nya di sini. Walaupun ini bagusnya dia ada kayak bantalan karet gini nih. Nih, di bagian bawahnya sini, tuh ada bantalan karet. Ya, jadi buat memastikan bahwa ROG Ally-nya bisa bersandar dengan baik. Dan nggak ngelecetin layar. Which is nice. Oke. Wow. Baru mulai buka aja udah mulai disurprisein ya.
Ada aja. Dan juga sebenarnya sih ini berguna buat nahan layarnya ya, walaupun Pichel nggak tahu. Tengah-tengah begini kan berarti dia naruh pressure yang cukup tinggi di bagian tengahnya doang gitu ya. Nah, ini kemudian, ini kita geser dulu. Ini ada, pertama disuruh plug in dulu, baru power on. Ya guys, jadi katanya sebelum kita pakai, kita colokin dulu ke listrik, baru kita hidupin. Jangan sebaliknya. Kenapa? Karena biasanya katanya itu biar baterainya ngegreng dulu, baru kita hidupin. Ya, ini panduannya. Tolong didengarkan, guys. Wow. Reaksi pertama Pichel adalah, wow, gede juga ya. Mirip kayak si One X Player kemarin ya. Wah, cakep banget warnanya putih begini. Nah, tuh. Rojali, guys. Oh my god. Wow. Kita lihat dulu isi yang lainnya dulu. Oke, ini ada berapa kotak sini? Ini satu bagian. Terus kemudian ini adalah lagi. Oh, ini ada adaptornya. Ya ampun. Adaptornya kayak adaptor laptopnya Asus, guys. Kita dapetnya kayak adaptor USB Type-C biasa. Ini mah Pichel ada banyak nih di rumah ini. Karena banyak pakai produk Asus. Mantap. Bukan di endorse, guys. Seriusan ini beli sendiri. Ini adaptornya bener-bener adaptornya Asus banget nih. Tuh ada tulisan 65 watt di sini. Ya ampun. Ini USB Type-C. Kemudian kalau secara panjang kabel, coba ya. Ini kayaknya panjang kabelnya berapa nih? Panjang banget, guys. Oh, tuh. Kalian bisa lihat sendiri. Ini kayaknya mungkin bisa... Ini satu ubin 60, 120. Kayaknya 2 meter lebih, guys. Nggak nyampe, deh. Ini kayaknya setinggi Pichel kali ya. Ya, 180 kali. 180 sampai 200. Nah, cukup panjang nih kalau Pichel bentangin tangan begini aja. Masih ada sisa dikit. Ya, mungkin 180 kali. Oke, jadi untuk chargernya nih kelihatan banget ya. Ini chargernya tipikal Asus banget nih. Kalau buat kalian yang sering pakai produknya Asus pasti tahu jenis chargernya tuh mirip banget kayak gini, bulat. Terus ada bintik-bintik 65 watt. Cuma yang jadi pembeda nih kayaknya adalah si logo ROG-nya nih di belakang. No, ada logo ROG-nya. Ya, kayaknya lumayan. Nambah logo doang aja langsung kayak gamer banget, guys. Langsung gamer banget kelihatan. Box. Terus kita main-main ke satu kotak terakhir nih. Kayaknya Pichel agak ragu nih, isinya mungkin nggak banyak kali ya. Ada stiker kali ya? Wah, ya ampun. Cuma gini doang. ROG Ally Gaming Handheld Manual. Wah, ini ada akan tampilan depan, bla 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 bla. Terus sama kartu garansinya. Ini penting nih, karena ini masih produk barunya dari Asus. Kita harus memastikan bahwa ini aman damai. Oke, nah ini kita langsung lihat ke produknya, guys. Wow, cakep banget ya. Cakep banget. Nah, warnanya dominasi warna putih. Ini materialnya kayak keset-keset gitu, walaupun nggak sekasar kayak kulit jeruk ya, tapi agak keset lah dia. Yang ini tuh, yang paling atas adalah tombol. Lihat tombol, guys. Apa? Lihat tombol. Translate-nya kayaknya agak maksa ya. Ya, nih. Teman-teman lihat deh. Di manualnya dibilangnya lihat tombol, guys. Tuh, lihat tuh. Nomor 5 ya, nomor 5. Nomor 5 yang mana nih? Nih, kan nomor 5 tuh. Iya kan? Nih. Lihat tombol, guys. Lihat tombol. Dadah! Habis itu nomor 6 tombol pusat perintah. Apa lagi? Terus habis itu sebelah kanan ini nomor 7 sama nomor 8. Oh, ini buat Armoury Crate. Nomor 7 yang bawah nih Armoury Crate, nomor 8 tombol menu. Oke. Nah, ya, jadi sebelah kiri adalah D-pad analog sama tombol-tombol tadi. Terus kemudian ini tombol X, Y, A, B sama ada 2 tombolnya. Yaitu Armoury Crate sama menu, sama ini ada analog lagi. Dua-dua ini speaker nih, guys. Ya, terus yang tengahnya ada tulisan ROG. Nah, kemudian kalau kita main-main ke atas, di sini nih sebenarnya jadi tempat portnya. Kalau di bawah nggak ada sama sekali. Ya, nih, semua portnya pada di atas. Dimana kalau kita mulai dari sisi sebelah kiri, ya, itu tuh ada 3,5 mm, combo audio jack, ada micro SD card,
ada XG Mobile port, sekaligus ada USB Type-C-nya, ada volume up, volume down, 2 lead indikator, dan tombol power. Tombol powernya ini juga berfungsi dengan ada fingerprint sensor. Nah, jadi sangat membantu. Nah, ini juga untuk tombol triggernya guys. Sama di belakang ada 2 tombol juga. Tombol makro. Ini coba kalau RGB beneran guys, ini mah cuma kayak hologram gitu dia buat. Tapi nggak apa-apa lah biar hemat baterai guys. Tulisan Republic of Gamers, dan ini kayaknya lobang buat ininya. Secara genggaman sih kayaknya nggak masalah sih, Pichel nggak ada masalah sih. Nih tuh, teman-teman bisa lihat kan, nah, nggak terlalu bongsor lah. Kalau kita bandingin sama Poki di RGB kemarin ya, itu. Tapi bandingin. Nah, buset, kebanting guys. Ya, nih kita bandingin nih. Terus kalau misalnya Pichel bandingin sama si Nintendo Switch, kotor. Nintendo Switch. Ini Nintendo Switch tapi Pichel pakai ininya. Pakai kayak dudukan dari Dobe nih. Udah pernah Pichel review di channelnya Pichel Main Game. Kalau teman-teman mungkin mau lihat. Dan ini Pichel pakai Switch yang masih versi pertama. Ini habis baterai. Oh enggak, masih hidup. Nah, tuh. Ini ya perbandingannya. Tuh layarnya. Tapi secara konsep hampir sama. Dan yang terakhir, Pichel bandingin sama OXP 1 karena OXP 1 yang ada di Pichel. Buset. Ini Onyx Player 1 emang lebih bongsor guys. Tuh. Ya, nih yang lain geser dulu deh. Kalau yang lain yang non Windows, kalian geser dulu. Ini kita bandingin dulu nih. Ya, ini ROG Ally jadi kelihatan nggak ada apa-apanya guys. Ini segini. Ya, kalau Pichel timpain, ya. Masih ada lebihnya guys tuh. Di atas nih masih ada lebihnya. Ya, tuh. Hihi, buset. Ya, ini ROG Ally. Ini One X Player 1. Pichel juga udah pernah review One X Player 1. Kalau kalian mana tahu yang budgetnya terbatas cuma bisa beli One X Player 1. Ya, kita nggak ada yang tahu guys. Nggak semuanya sultan ya. Ini udah, dan tadi kalau menurut buku manual katanya kita sebelum kita hidupkan, kita wajib nge-charge. Cuma kalau Pichel mau komen terkait dengan initial impression Pichel untuk bodinya ini sendiri, secara penampilan sih oke sih. Dia di antara compact dan juga usable ya, karena ada yang terlalu kecil banget sampai kita tuh nggak terlalu nyaman. Tapi yang menjadi concernnya Pichel, pertama kali Pichel lihat ini aja langsung adalah keterbatasan port. Ya, karena jujur aja untuk jalurnya data cuma ada via satu port yang ada di atas ini doang, yaitu USB Type-C. Dimana para kompetitor-kompetitor lain pada mulai main dengan portnya banyak, minimal USB Type-C-nya dibanyakin. Ini malah bikin didikitin, cuma satu doang. Ya. Kenapa bisa bilang begitu? Karena ini katanya kan basisnya Windows. Kalau basisnya Windows, pasti orang bukan cuma pakai buat main game. Bisa jadi pasti, walaupun ini bilang, enggak, ini cuma buat main game doang. Enggak yakin gue. Gue nggak yakin. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Ini pasti bakal dipakai juga buat ngetik, kalau bisa, buat apa, sekalian alasan lah sama istri gitu. Aku harus beli ini ya, biar aku bisa sambil main, tapi kan ini juga bisa kerja, bisa nginstall Office. Iya, tapi nanti kalau mau koneksiin apa-apa, aksesoris, susah. Kan nggak semua kita suka pakai Bluetooth. Dan juga yang agak-agak zonk adalah ini tuh di bagian bawahnya nggak ada port guys. Kenapa di bawahnya nggak ada port gitu ya? Padahal maksudnya kalau bisa dibuatin port kayak gitu biar orang kalau main tuh nggak nyolok dari atas begini gitu loh. Oke, kita coba hidupin guys. Wih, langsung bergetar sebelum hidup. Ya, ini kita lagi booting proses. Pichel pas waktu sebelum ini sih udah kayak baca-baca soal
baca soal-soal masalahnya, di mana banyak BIOS update-nya. Cuma ya, hal yang wajar sih, karena ini masih device baru guys, jadi kita nggak bisa berharap aneh-aneh. Pasti mereka buat patch aja tuh udah syukur, berarti tandanya mereka masih memperhatikan device ini. Cuma untuk berapa lama, kita nggak ada yang tahu. Ya, semoga mereka lebih memperhatikan lagi untuk jangka panjang dari device-device-nya Asus gitu ya. Nggak mungkin cuma ini dipakai buat setahun 2 tahun doang. Kalau bisa kayak 5 tahun, kayak mirip konsol pada umumnya lah. Kayak PS berapa gitu, bisa sampai PS4, PS3, semua bahkan sampai sekarang PS3 bisa 15 tahun kali udah. Usianya kali jangan-jangan tuh. Ya, basisnya Windows 10, Windows 11. Ya. Dan yang pasti ini karena touchscreen. Nah, tuh touchscreen ya. Atau kita juga bisa gerakin pakai ini. Ya. Oke, is this your country right? Ya, kita pakai US aja. Wah, terang banget ya. Oke, ini Pica lagi initialing Windows-nya dulu ya, lagi di ini. Teman-teman mungkin lagi nggak bisa coba lihat di atas karena ini terang banget, parah. Kayak lebihannya Windows 11 dia udah lebih touch friendly, walaupun basis Windows-nya masih berasa banget ya. Oke, ini kita lagi connect ke WiFi. Ya, mungkin teman-teman nggak bisa kelihatan. Kita gimana sih cara ngatur brightness-nya? Kita udah lagi connectin WiFi. Biasanya kalau penyakitnya Windows 11 adalah kita harus sign in Microsoft account. Ya. Kayak gini aja ya, biar teman-teman bisa lihat ya. Nah, nih kalau kita geser gini, tuh teman-teman lihat kan? Ada mouse-nya kan? Nah, terus kalau misalnya kita klik begitu, itu bisa pakai klik yang ini. Nah, tuh ngeklik tuh. Gitu. Kalau ini, gitu. Ya, malah restart dia. Sabar ya guys. Dan juga mungkin satu yang menjadi kelebihan kayak One X Player gini yang bisa pakai dulu tuh adalah ada stand-nya gini loh. Tuh ada stand-nya gini. Jadi kalau lagi nggak pakai, tinggal plug, taruh gitu. Ya kan? Nah, saya kasih kesempatan kamu melihat temanmu yang baru join, anak baru, new kids on the block. Terus nanti tinggal beli Steam Deck, ya kan? Oke, ini accept license agreement. Terus, please name your device. Kita kasih namanya. Ini kalau untuk masalah sidik jari, dia nggak terlalu nangkap ya. Kayaknya ada lapisan sesuatu deh. Dan juga untuk cahayanya sendiri, dia tuh nggak full glossy gitu loh. Kayak ada semacam diffusernya gitu, sehingga tampilannya tuh nggak langsung ngejreng banget gitu. Jadi ada tuh proteksi. Ya, seperti biasa kita diminta untuk sign in Windows, guys. Oke, ini cuma tinggal next. Want to use fingerprint? Skip for now aja dulu. Create pin. Skip dulu aja. Oh, your account require a pin. Tapi yang menarik dari tadi adalah ketika ini udah mulai hidup ya, walaupun dengan setting-setting gini doang, ini kipasnya nggak terlalu berisik, guys. Coba ya. Kedengeran nggak sih? Nggak terlalu kedengeran sih. Kalau kayak One X Player gini kan dia baru hidup-hidup bentar langsung ngejerit, guys. Akhirnya guys, kita sudah masuk ke dalam area dunia persilatan dari ROG Ally. Tapi Pica lebih suka pakai dark aja biar teman-teman bisa lihat. Atau ini kita gelapin. Lebih prefer gimana sih? Nah, oke, sekarang kita udah masuk kepada environment dari si ROG Ally-nya ya, teman-teman. Jadi, ini kalau Pica bisa lihat, penampilannya sih, ya karena basisnya Windows ya, jadi Pica nggak tahu gimana ininya. Gimana mau menavigasinya, coba kalau kita jalin Armoury Crate-nya lah. Nah, ini Armoury Crate-nya ketika dijalanin, dia akan secara otomatis kayak mengendorse kita buat ini. Buat menjadi aplikasi yang memudahkannya lah. Jadi kayak mau-override dari Microsoft Windows-nya. Kenapa bisa bilang gitu? Karena nih, coba pas waktu kita baru mau mulai itu aja juga udah dibilang bisa kita setting untuk Armoury Crate ini secara langsung ketika kita hidupin akan ROG Ally-nya. Ya. Nah, terus kita bisa download favorite game kita berdasarkan platformnya.
Terus kemudian kita bisa atur fungsi-fungsi tombolnya di Armoury Crate dan juga beberapa fitur-fitur yang lain. Contohnya kayak tadi pilih game ataupun setting, ya. Nah, ini beberapa ininya. Kalau Steam, oke, Steam udah langsung ada di dalam sini, jadi kita nggak perlu masuk ke webnya Steam lagi, install Steam dulu, baru download klien yang besarnya begini. Ini bisa langsung kita jalanin. Ya, dia lagi installing. Terus kemudian kalau Xbox ini harusnya buka, ya betul. Ini bukain yang web ininya dia lah, store-nya dia. Oke, kita tutup aja. Dan untuk ininya sendiri, oh ya benar, nih klik kanan sih guys. Nah, untuk detailnya sendiri sebenarnya ini tuh layarnya berukuran 1920x80 ya, berarti Full HD. Ya, dan kemudian dia ini pun juga memiliki resolusi 120 Hz dengan kode monitor TL070FVX S01. Ya nantilah ya, Pichel akan bahas detail juga sih. Akan nge-review pol-polan, jadi nanti Pichel akan bahas lebih lanjut situ aja. Ini cuma secara singkat aja. Oke, sambil dia nginstall, kita balik lagi. Nah, ini di sini ada settingnya, beberapa setting. Contohnya tentang operating mode. Ya, tuh operating mode. Ke operating mode ada pilihannya. Kalau Windows, silent, performance atau turbo. Gitu ya. Teman-teman bisa lihat dia klaim bahwa ini ada boost terutama di area GPU-nya. Dari 10/17 jadi dari 3 ke 7 jadi berapa nih? Oh, bukan itu CPU usage ya. Frekuensinya tapi malahan ya naik lah dari 36 35. Nah, ini sih sistem status lah, bisa nggak banyak di situ. Terus kemudian ini game visual. Ini kayaknya buat nyocokin gambar ya, tuh lihat ya, teman-teman bisa lihat. Ini kita bisa pilih aneka template gitu loh. Jadi kita sesuaiin sama game yang kita lagi mau mainin. Ya, bisa kita atur mau FPS, racing, scenery, main RPG gitu. Nah, kemudian ini juga Aura Sync. Ya, dimana Aura Sync ini seperti biasa buat ngatur RGB-nya. Ya, teman-teman bisa pilih ya. Warnanya statis gitu doang. Atau misalnya dia strobing ya. Atau color cycle. Habis itu ada juga smart. Nah, smart ini berdasarkan CPU temperatur. Kalau misalnya warna hijau tandanya berarti temperaturnya rendah. Kalau merah berarti temperaturnya tinggi. Nih, tuh ya. Static, breathing, strobing tuh. Tup. Ya, tuh bisa lihat tuh. Gox. RGB-nya nyala-nyala, guys. Ini apa nih? Starry Night. Nah, ada juga smart ya tuh. Gambarin kalau misalnya masih hijau kuning begini, ini tandanya masih di temperatur rendah. Bagus juga kita pakai temperatur gitu. Jadi biar tahu gitu kan. Selera-selera kita beda-beda. Pakai rainbow aja biar lebih RGB. Ya. Sebenarnya sih kalau menurut Pichel untuk aplikasi ini kayak banyak nggak yang terlalu ini ya. Nggak terlalu appealing gitu. Karena menurut Pichel yang paling sulit adalah navigasinya itu loh. Ya ampun. Nah, terlepas karena ini kita akan kayak konsol handheld gitu ya, makanya nggak afdol sebenarnya rasanya kalau kita itu nggak ngetes game. Oleh karena itu Pichel colokin kepada harddisk eksternal, karena dari tadi tuh sebenarnya Pichel nungguin buat ngedownload. Tapi downloadnya rupanya lama guys. Tuh kayak contohnya Pichel mau mainin Far Cry 5, downloadnya 48 giga, sekarang baru 8 giga. Oleh karena itu Pichel colokin harddisk eksternal, di mana dia udah ada beberapa game-gamenya sih. Oke, kita coba lihat ya, ada game apa aja. Need for Speed Heat bisa nggak nih? Oke, coba Need for Speed Heat. Pichel sih nggak akan bahas panjang-panjang ya, karena Pichel akan nge-review juga gitu. Jadi lebih baik jangan terlalu banyak di-spill di sini, biar teman-teman juga bisa nonton ya. Oh, ini control mode-nya harus diganti ya. Kayaknya dia nggak langsung auto detect deh.
Baru gini baru ganti. Jadi autonya kayaknya auto suka miss-miss gitu ya guys. Ini kita hidupin semua di vertical sync-nya, kita on-in, terus habis itu graphic quality-nya kita buat auto coba. Oke. Ya. Ini kita cuma biar kasih tunjuk aja performance-nya. Ya, ini kita hidupin juga akan apa sih namanya tadi? Akan real time monitornya. Ya, FPS-nya sekitar memang 33-34 emang guys. Dan suara cracklingnya juga masih ada, kayak suara kesak-kesaknya gitu. Cuma bayangin aja kita bisa mainin game kayak gini di playable frame rate, menurut Pichel sih salah satu keajaiban juga sih. Nggak nyangka gitu bisa mainin kayak gini gitu. Kayak, man. Ya, itu yang Need for Speed Heat ya. Oke guys, sebagai pengetesan terakhir kita jalanin coba GTA 5. Ini dengan setting high. Ini kita dapat FPS nih di rata-rata sekitar 50-an. 53 sampai 60. Coba ya, apakah sebenarnya harusnya bisa jangan-jangan bisa lebih tinggi lagi nih. Tapi gara-gara V-Sync-nya hidup. Nah, ini coba ya kita push lebih tinggi lagi, apakah bisa di Wow. 73 FPS guys, 70-an, 60, 70-an. Di setting high. Oh my god. Kecilin dikit. Nih. Wih, lancar banget guys. 50, 60. Oh my god. Kalau agak kenceng nih jadi 40-an. Wah, tapi gile sih. Gile. Nggak ngebayangin bisa main game GTA selancar ini dengan high grafik detail begini. Oh, tapi ada mobil bagus, guys. Mobil bagus, guys. Nih. Tuh, hampir 50-an guys FPS-nya. Wih, ya tuh. Ini bisa deketin tuh kalau kalian mau melihatnya lebih jelas. Tuh. Tapi dengan kalian melihat lebih jelas, saya tidak jadi jelas. Kayak nabrak-nabrak. Nyangkut di tong sampah siapa lagi. Nah, gitu. Ini baterainya juga cuma tinggal 11% lagi sih guys. Ini tuh harga ini. Jadi Pichel pun juga terpaksa mau nggak mau bakal harus selesaiin tuh device battery low 10%. Ya, tapi at least kalian dapat gambaran lah ya bahwa nih si ROG Ally ini punya kemampuan yang bisa dibilang oke juga nih. Kalau beberapa yang kayak kemarin kan pada bilang, oh mending si ini, si ngedek gitu kan. Si ngedek itu lebih ini gitu. Lebih optimize. Ya memang lebih optimize. Cuma memang ini secara raw power kayaknya lebih bagus. Tapi Pichel nggak akan bisa bilang itu secara absolut karena Pichel harus dapetin dulu datanya seperti apa gitu ya. Walaupun begitu, Pichel tetap punya first impression yang cukup bagus. Secara game doang. Ya, kalau secara port lagi-lagi saya bete sekali dengan portnya ini yang begitu minimalis dikit banget. Gembes. Ya, tapi nggak apa-apa. Namanya juga manusia, tidak akan pernah puas. Ya, buat kalian yang mungkin sukakan video ini, ya, ataupun mungkin kalian yang, aduh bang, gue sebenarnya nggak tahu lu ngomongin apa dari tadi gitu ya, nggak apa-apa. Yang penting hit like aja. Habis itu put komen di bawah apa aja yang pengen kalian tahu soal ROG Ally ini. Jadi pada waktu kita tes nanti, kita udah bisa jawab juga pertanyaan seputar dengan keinginan teman-teman. Misalnya mau nanyain ini, nanyain itu, mending tanyain dulu gitu ya di video ini, biar nanti pada waktu Pichel buat full review, mana tahu ada hal yang mau kalian coba Pichel bahas lebih detail. Ya, paling itu aja buat video kali ini.
Terima kasih buat teman-teman semua udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe kepada channel Pichel yang lain, Pichel Main Game, Pichel Toys Time, dan PMG Vamps. Ya, di-subscribe semua. Dan juga yang paling penting, ya channel ini. Biar kalian nanti bisa nonton lagi review lengkapnya dari ROG Ally. ROG Ally. Mantap, mantap, mantap. Oke, itu udah video kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Do it, do it, do it. Do it, do it, do it.